Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tom Guru. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang eh, dokumen evaluasi kinerja periode pertama, dan yang kedua kita akan sedikit membahas bagaimana membuat perencanaan eh, untuk eh, periode kedua, yaitu periode Juli sampai dengan Desember ya. Sambil kita menunggu eh, dokumen evaluasi kinerja periode satu kita itu kemudian tampil pada PMM masing-masing. Oke Bapak Ibu, terkait dengan periode Januari-Juni tahun 2024. Nah, di sini saat ini ada keterangan saat ini atasan sedang melanjutkan tahap atau penetapan predikat kinerja pegawai. Nah, kalau saya klik selengkapnya, nah ini ada rangkaian tahap penilaian kinerja. Ada 4 ya, pengiriman data penilaian kinerja ke Dinas Pendidikan itu sudah selesai. Kemudian predikat kinerja organisasi sedang diproses. Lalu kemudian penetapan predikat kinerja pegawai, dan yang terakhir penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Jadi keempatnya harus tercentang. Jadi tidak akan tampil dokumen evaluasi di PMM Bapak Ibu sekalian sebelum tampilan rangkaian tahap penilaian kinerja ini seperti ini. Jadi ini pengiriman data penilaian kinerjanya tercentang, predikat kinerja organisasi tercentang, penetapan predikat kinerja pegawai juga tercentang, dan penerimaan dokumen evaluasi kinerja juga tercentang. Jadi keempat-empatnya harus tercentang. Lalu kemudian maka akan tampil dokumen evaluasi kinerja pada halaman PMM Bapak Ibu masing-masing. Sambil menunggu dokumen evaluasi tersebut atau keempat tahapan tadi itu kemudian selesai, Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan untuk periode kedua, yaitu periode Juli sampai dengan Desember tahun 2024. Karena ini satu rangkaian yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi periode pertama dari Januari sampai Juni, lalu kemudian masuk ke periode kedua yaitu Juli sampai dengan Desember. Nanti pada tahap akhir di bulan Desember, Bapak Ibu akan memperoleh hasil predikat kinerja selama periode 1 tahun. Nah, caranya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu bisa klik di bagian nama akun, di situ ada panah ke bawah. Nanti kita bisa ganti periode, pilih periode Juli Desember Bapak Ibu. Lalu kemudian klik pilih. Nah, di sini karena saya sudah membuat perencanaan, maka akan tampil seperti ini. Oke. Lalu di sini sama seperti periode pertama. Di tahapannya Juli kemudian Agustus sampai dengan Desember ya. Sini perencanaan dan persetujuan, kemudian persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja, observasi. Jadi untuk Juli itu perencanaan 1 sampai 31 Juli, lalu masuk pada bulan Agustus sampai Desember itu masuk pada tahapan persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja observasi, pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut, dan penilaian dan penetapan predikat kinerja. Oke, ini bisa kita lihat hasil kerja utama. Di sini saya memilih
dimensi materi pembelajaran. Karena ada 3 dimensi yang menjadi rekomendasi yang harus dipilih, maka saya memilih dimensi yang ketiga, yaitu dimensi metode pembelajaran. Di sini saya pilih untuk RHK pertama itu meningkatnya praktek aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif, tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Satu kegiatan, kemudian meningkatnya kompetensi berperan sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, itu poin-poinnya sudah sama seperti yang periode pertama yang lalu. Kemudian di sini ya, target kualitasnya ada 5 kegiatan. Nah, ini karena per kegiatannya itu dan 4 poinnya dikali 5, 4 kali 5 sama dengan 20 poin untuk RKK kedua. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru ya. Di sini ada 8 poin untuk satu kegiatan. Lalu kemudian yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. 3 kegiatan setara dengan 36 poin. Lalu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknik yang relevan seperti pendidikan guru penggerak, pelatihan manajerial kepala sekolah. Sini tersusunnya kurikulum operasional. Nah, ini merupakan rekomendasi ke setiap satuan pendidikannya. Lalu di sini terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi yang tampil di sini setelah saya membuat 4 RHK ditambah dengan RHK rekomendasi, hasilnya menjadi ada 7 hasil kerja utama. Kemudian masuk ke hasil kerja tambahan. Itu hasil kerja tambahan di sini saya memilih ada 1 RHK sebagai kepala laboratorium. Lalu kemudian masuk di perilaku kerja. Silakan Bapak Ibu menjawab sama seperti waktu periode yang pertama. Dijawab sesuai dengan target dari perencanaan kita pada periode 1 semester yang Bapak Ibu rencanakan. Oke. Prosesnya sama ya Bapak Ibu, kalau sudah fix silahkan ajukan. Kalau Bapak Ibu masih ragu, silakan simpan draft. Karena ini sudah periode kedua dan kita sudah banyak belajar dari periode sebelumnya atau periode yang pertama. Saya kira Bapak Ibu sudah betul-betul memahami, dan silakan kalau sudah yakin ajukan dan menunggu persetujuan dari pimpinan atau dalam hal ini kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan. Nah, ini kalau saya klik kembali ke beranda, nah di sini untuk periode perencanaan 1 sampai 31 Juli, tahap perencanaan ini menunggu persetujuan atasan. Nah, demikian penjelasan singkat Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kemudian kita saat ini menunggu dokumen evaluasi kinerja tahap pertama, dan bisa sambil melakukan perencanaan untuk periode kedua, yaitu periode Juli sampai dengan Desember. Oke, demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya share. Semoga kita dapat melakukan perencanaan sebaik mungkin, lalu kemudian kita dapat melakukan persiapan praktik kinerja dan melakukan pelaksanaan praktik kinerja dengan lancar. Ya, jadi dalam mengerjakan PMM ini sebenarnya jangan terlalu terburu-buru Bapak Ibu, santai saja.
semua akan bersamaan endingnya selesai pada akhir Desember 2024. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam bahagia, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.